Apa perlu bersyahadat ulang, berbaiat bagi yang sudah lahir dari keluarga muslim? Bapaknya muslim, ibunya muslimah, anaknya muslim. Datang ustadz, kamu belum Islam. Kalau mau Islam harus ulang syahadat di depan saya, karena saya disaksikan guru saya disaksikan guru saya, guru saya disaksikan guru saya, sampai ke Nabi Muhammad. Tapi bapak saya Islam. Bapak kamu nggak diakui Islamnya karena belum belajar ke saya. Ini lagi tren nih sekarang. Maka ada jamaahnya yang datang ke saya, Ustadz Somad, kata guru saya, Islam saya belum sah kalau belum bersyahadat depan dia. Apa pendapat Ustadz? Bawa gurumu ke sini biar saya syahadatkan. Bawa guru kau ke sini biar ku syahadatkan. Ini UUD aja, ini UUD. Aliran-aliran model begini, UUD, UUW. Ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Kalau yang mau syahadat nenek-nenek dari jauh aja. Kalau anak gadis harus di sana. Orang yang sudah bersyahadat, bapaknya Islam, emaknya Islam, tidak pernah diulang Nabi lagi syahadatnya. Yang masuk Islam awal itu yang bersyahadat. Maka kita jangan terkecoh dengan aliran-aliran begini. Insya Allah yang belajar kepada tuan guru, yang belajar pada kiai, yang belajar di pondok pesantren, dia tidak terkecoh, tidak terpukau, tidak pusing dengan yang begini-begini. Tapi yang tidak pernah belajar di pesantren, yang tidak pernah belajar Al-Quran, yang tidak pernah belajar ilmu agama, dulu SMP, SMA, kuliah, sarjana, nggak pernah belajar agama, tiba-tiba datang yang begini, dia pusing. Makanya anak-anak kita dimasukkan sekolah agama. Bolehkah pengantin wanita mengqadha sholat? Dipakailah makeup biru di kiri, hijau di kanan. Pakai. Waktu acara sungkem itu, sungkem kan, menangis. Ayah duduk sini, anak sungkem. Ayah, betapa engkau mendidik kami. Semua yang menengok itu bukan menangis, ketawa. Kenapa? Lepas bulu mata. Dapat kalian videonya? Dapat. Nanti ku kirimkan. Ini penuh dengan sandiwara semua ini. Apa ini? Macam nonton sandiwara radio Mak Lampir. Perempuan kalau takut makeupnya rusak, berwuduknya setelah azan zuhur. Sholat zuhur dia dulu. Jangan gara duduk di pelaminan, lalu kemudian mengqadha, lalu kemudian dia menjamak. Tidak ada illat sebab yang membolehkan dia. Kalau jamak qasar, mesti ada musafir 89 km. Kalau mengqadha, mesti ada hajat darurat. Sedangkan menjadi pengantin bukan hajat darurat. Rukun nikah tak ada duduk di pelaminan. Rukun nikah cuman ada mempelai laki-laki, wali, ijab, qabul, mahar, saksi. Cukup, tak ada duduk di pelaminan. Duduk pelaminan bukan bagian dari rukun nikah. Itu adalah bagian dari kenduri. Maka duduk di situ setelah sholat. Jangan gara-gara itu tidak sholat, meninggalkan sholat, menjamak sholat, mengqadha sholat. Jelas? Jelas. Nah, ini yang bilang jelas yang belum nikah aja. Yang udahnya memang udah terjadi ya lagi. Anak-anak kita, ibu akan menikahkan anak, pesankan baik-baik. Jangan sampai tak sembahyang. Di hari pertama nikahnya dia udah melanggar aturan Allah. Aturan Allah aja dia langgar, apalagi aturan kamu. Tak habis-habis kertas nih, ku tengok. Maghrib ya habis. Maghrib baru habis. Maghrib. Jika suami berjanji kepada selingkuhannya, makin siang makin gawat pertanyaannya. Jika dia menikahi selingkuhannya, maka dia akan menceraikan istrinya. Pertanyaannya, apakah sudah jatuh talak terhadap istrinya? Kalau ku nikahi kau, maka jatuhlah talak sama dia. Dinikahinya selingkuhannya itu. Aku nikahkan engkau dengan selingkuhanmu, kata Pak Kua, dengan mahar sebentuk cincin emas. Apakah otomatis talak dia dengan itu? Ini namanya talak taklik namanya. Namanya talak taklik. Talak taklik itu artinya
talak yang terikat dengan sesuatu. Kalau nanti ada kau keluar rumah, maka jatuhlah talak padamu. Hati-hati dengan talak talik. Itulah makanya setelah akad nikah, laki-laki itu disuruh membaca sirat talik. Jika saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya berturut-turut, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti fisiknya, lalu dia melapor ke pengadilan agama, membayar iwat 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak satu saya kepadanya. Itu namanya talak talik. Hati-hati dengan tolak talik, jangan macam-macam. Nah, bisa dibatalkan talik nih, bisa dibatalkannya dengan katakan yang kalimatku yang dulu itu tidak berlaku lagi, batal. Nanti kalau aku menikah dengan si selingkuhan ini, kau tetap yang pertama dan dia yang kedua. Setuju? Setuju. Hati-hati kan? Setuju aja. Ibu di Indonesia sudah dijaga, tenang saja. Karena dalam hukum kompilasi hukum Islam Indonesia, laki-laki ini walaupun gagah berani banyak duitnya tidak akan bisa menikah sebelum ada surat izin dari istri pertama yang ditandatangani di atas materi yang dulu 6.000 sekarang sudah naik jadi 10.000 dan disahkan oleh pengadilan agama. Makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada kertas dan materi. Ini nampaknya ibu bergurau ketawa, tapi hati-hati, ini bisa serius. Makanya sebelum tidur malam tuh tengok dulu. Kalau ada di dekat-dekat itu ada kertas materi, hati-hati. Dia bisa aja malam tuh ditandatangan dulu kan. Nah, jadi surat tuh ditanya sama Pak Hakim, betul ini? Betul kan? Nauzubillah. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir. Jangan pula gara-gara ini naik darah tinggi, jantung koroner, asam urat, asam sulfat, asam semuanya. Apa hukum sogok menyogok Pak Ustadz? Tak ada tawar-menawar. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Yang menyogok, yang menerima sogok, masuk neraka. Tapi tadi Ustadz Somad bilang kalau ada orang ngasih duit, ambil duitnya. Ini katanya tak boleh sogok. Ambil duitnya, serahkan ke Masjid Nurul Ihsan. Untuk apa? Untuk membuat ini kan tanah bagus. Ini masih bisa dibuatkan kelas di samping ini. Buatkan 3 kelas tuh anak-anak mengaji Al-Quran. Sehingga nanti untuk mencegah buta huruf Al-Quran. Berapa banyak duit ini? Paling tidak ada 5 amplop lagi dapat. Amplop DPRD, DPRD provinsi, DPRD, DPD. Ambil semuanya, ambil. Berapa pun yang, berapa partai? 17 partai. 7 amplop kali 5. Ambil semua, ambil semua. Jika kabeh, kok apa-apa? Ambil semua, ambil. Kok ambil? Kata Ustaz Somad, ambil aja semua, ambil. Nah, habis itu bawa kemari. Dia bilang, "Semana Pak Ketua Masjid?" "Iya, ini ada banyak kali duit haram nih Pak Masjid." Ambil. Orang air Joman ini cerdas-cerdas, berduit. Mana mempan main sogok. Sini kalau ada orang bawa duit 100.000, 500.000 tak laku, puih, upil. Tapi kok 5 juta tak tahu juga lah. Cibuk juga. Ojo diciku. Transfer aja. Bodoh ya Pak ya. Insyaallah bodoh kabeh jamaah iki istiqomah mlebu nang surga. Amin. Banyak juga orang Jawa. 90% Pak. 90? Iya. Masya Allah. Allah memudahkan hambanya apabila seorang hamba sedang dalam perjalanan. Jadi Ustadz, apabila kita melakukan sholat jamak dan qashar di luar wilayah, dimaksudkan wilayah, bagaimana? Ada yang berpendapat wilayah itu di luar tempat lahir. Saya lahir di Silau, jadi selama saya di Silau tak boleh lah jamak. Ini fikih dari mana ini? Bermukim, mustautin. Mukim itu 4 hari 4 malam. Kalau saya sudah 4 hari 4 malam di air Joman, tidak boleh lagi jamak qashar karena sudah mukim. Ada yang lebih lama dari mukim, ada namanya mustautin. Mustautin berdiam. Saya lahir di Silau Laut, kecamatan Air Joman dulu, sebelum kecamatan Silau Laut. Tahun 86, umur 9 tahun baru saya tinggalkan, baru saya merantau pergi. Lahir saya di Silau Laut, tapi mustautin menetap saya sekarang di Pekanbaru. Yang saya tak boleh jamak qashar itu di Pekanbaru, bukan di Silau. Sekarang saya musafir. Datang hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sudah 4 hari atau belum?
Belum. Saya sholat zuhur, asar jamak qasar, maghrib isya jamak qasar, subuh macam mana ngomong qasarnya subuh? Subuh tetap 2, tak pula diskon jadi 1. Jadi saya sampai hari Senin tetap jamak qasar walaupun di tempat lahir. Maka yang dihitung itu adalah di tempat bertempat menetap, bertempat tinggal selama di Pekanbaru, itu yang tak boleh jamak qasar. Adapun saya balik ke tempat lahir, maka terhitung musafir karena jarak dari Pekanbaru ke Silau 600 km. Selama jaraknya, syarat pertama jaraknya mesti 89 km, boleh qasar. Yang kedua, jangan lewat 4 hari 4 malam. Misalnya saya di Silau, misal Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa tak boleh lagi zuhur itu dijamak dengan asar karena sudah lewat 4 hari 4 malam. Jelas? Mohon kejelasan tentang wahdatul wujud. Karena di video Ustadz terakhir memahaminya saya putar. Ustadz setuju atau menolak? Ada Abdul Somad. Abdul Somad ini ada apa tak ada? Ada. Adanya Abdul Somad itu artinya wujud. Ada air. Air ini ada apa tak ada? Ada. Berarti air juga wujud. Ada pokok kayu. Pokok kayu itu ada apa tak ada? Ada. Pokok kayu juga ada. Kalau begitu ada 3 yang ada. Ada Abdul Somad, ada air, ada pokok kayu. Apakah wujudnya satu? Tidak. Wujudnya 3. Ada pokok kayu, ada air, ada Abdul Somad. Sedangkan yang wahdatul wujud ini kata dia tak ada. Yang ada cuma satu, Tuhan. Abdul Somad dari Tuhan, air pun dari Tuhan, pokok kayu pun dari Tuhan. Maka wahdatu, satu, wujud. Ujung-ujungnya nanti orang yang berpaham wahdatul wujud ini tak lagi sembahyang karena mengaku Tuhan. Kau tak sembahyang, aku Tuhan tuh. Jadi kalau ada orang di Erjoman ini nanti mengaku Tuhan, 2 gendangnya. Kalau tak Tuhan, hantu. Tuhan. Wahdatul wujud berbahaya. Yang wujud sebenar wujud Allah Subhanahu wa taala. Dia Khalik, dia pencipta. Lalu dia menciptakan kita makhluk. Bukan satu wujudnya. Allah menciptakan makhluk, makhluk menyembah Allah. Bahayanya nanti kalau meyakini ini, nanti dia akan mengaku Tuhan. Sudah banyak nonton video mengaku Tuhan. Banyak serak-serak sekarang kajian-kajian mengaku Tuhan. Ujung-ujungnya tak sembahyang, meninggalkan syariat. Kalau zaman Wali Songo dipancung ini kepalanya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan akidah anak-anak kita insyaallah. Kalau tonton video itu bagus-bagus, tontonlah bagus-bagus. Saya waktu itu sebetulnya membantah, tapi nontonnya jangan putus. Mungkin ditontonnya waktu itu, habis paketnya. Kalau tonton sampai habis, di ujung itu saya sebetulnya membantah. Di awal tuh nampaknya macam saya wahdatul wujud.